Irhamna ya Allah, Irhamna ya Allah, Ya Azizur Rahman, Ya Fattahul Alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, hidup ini penuh dengan siklus. Dari pagi ke malam, dari malam ke paginya lagi, dari bulan lalu ke bulan yang nanti. Saat ini, alhamdulillah, kita telah melalui setengah lebih dari bulan Ramadan. Bahkan di 10 hari terakhir Ramadan, yang di 10 hari terakhir Ramadan ini banyak sekali rahasia-rahasia yang ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi setiap hambanya yang mau menerimanya. Saudara, di antara dalil mengenai Siyam Ramadan atau upawasa atau puasa ini tentu saja di Al-Baqarah, tapi saya potongkan satu kalimat saja, yakni di akhir surah Al-Baqarah 183, yakni la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Bayangkan saudara, di saat berpuasa Ramadan ini, sesuatu yang halal tadinya, misalnya makanan, minuman, bahkan pujaan hati kita, istri kita, suami kita, tidak kita dekati, tidak kita manfaatkan, tidak kita pergauli, tidak kita nikmati. Padahal itu halal. Sudah kita halalkan. Tetapi Allah nyatakan, tinggalkan itu sementara. Maka bil hikmahnya insya Allah, Allah menyatakan itu semua dan kamu adalah milikku. Ini adalah perintahku, ujianku, dan di baliknya ada pahala yang luar biasa besar. Dan tentu kita tahu, orang bersiam Ramadan bukan hanya menjadwalkan ulang makan dan minum, tapi juga tidak berbuat jahat. Tidak berpuasa saja tidak boleh berbuat jahat. Tentu dalam puasa Ramadan, demikian juga dengan pada saat puasa-puasa yang lain, puasa sunnah misalnya. Sesudah ini ada puasa Syawal, siklus berikutnya. Nah saudara, ini juga insya Allah adalah makna dari Islam, kemudian iman dan ihsan. Yang berihsan pastilah beriman dan pastilah berislam. Orang Islam minimal bersyahadat, ya, lalu dia salat, puasa, zakat, dan haji. Kemudian ada iman tentang hari kemudian, tentang hari pengadilan, tentang surga neraka, dan seterusnya itu. Dan terakhir, ihsan. Bahwa kita beribadah, kita tahu kehidupan kita ini ada pengawasnya, ada pengaturnya. Maka kita tentu tidak akan mau berbuat yang jahat-jahat. Karena kita tahu nanti di hari kemudian, di neraka, di surga ada balasannya. Nah bayangkan, di saat kita tidak makan, tidak minum, dengan segala ujian yang datang, kita mampu mengendalikan diri. Innamal a'malu binniyat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ibadah itu, semua amalan itu berdasarkan niat. Kalau kita berniat berpuasa, maka insya Allah kuat. Nah kita tahu kita berpuasa, maka kita mau untuk berbuat yang jahat-jahat. Dari situ, Masya Allah, tentu insya Allah di siklus berikutnya, kita sesudah Ramadan ini mampu juga mengendalikan diri harusnya. Karena ini puasa juga ada pengejawantahan dari Islam, iman, dan ihsan tadi. Ini disebutkan dengan agung sekali di hadis Jibril pada saat malaikat Jibril alaihi salam dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para para sahabat Nabi radhiyallahu anhum berkumpul dalam satu majelis membahas mengenai Islam, iman, ihsan, dan as-sa'ah, hari kiamat dan tanda-tandanya. Dan apa ganjaran bagi orang-orang yang mau bertakwa dari Allah? Ada banyak janji Allah di Al-Quranul Karim dan di hadis. Di antaranya saya bacakan di surah An-Nur ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu allazina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi. Saya potong sampai ini saja. Ini ganjaran di dunia. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang di antara kamu mau bertakwa, yang beriman dan mengerjakan kebajikan, ya, bahwa beliau Allah sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi dan seterusnya. Juga tentu Anda bisa lihat di surah As-Saff betapa orang-orang yang mau beriman kepada Allah dan tijarah fi sabilillah, berbisnis dengan Allah, melakukan amar ma'ruf nahi munkar,
jihad fisabilillah dalam hal macam-macam, pendidikan, ekonomi, kemasyarakatan, kerukunan, dan semuanya itu, maka Allah akan membuat mereka jaya. Dan Allah akan menyelesaikan persoalan mereka, Allah akan membantu mereka dari arah-arah yang tidak mereka sangka. Itu adalah bantuan dari Allah, nusratullah. Dan tentu saja kemudian ada surga yang Masya Allah tidak terbayangkan kenikmatannya. Dan lagi, puasa ini bukan suatu hal yang baru, saudara. Isyarah dari kata upawasa sendiri adalah kata dari bahasa Sanskrit, jadi kata puasa. Kalau kita mengatakannya siyam, silahkan teliti di di kitab-kitab sebelumnya, di Taurat, di Bible, ada perintah-perintah berpuasa bagi kaum yang mengimani meninggal. Kita laksanakan sesuai dengan syariat kita. Itu saja. Jangan lupa, sesudah Ramadan ini, masih ada ujian-ujian harian, ada Syawal, dan nanti jangan lupa, ada bulan haji, ada Idul Qurban, yang banyak hikmahnya, mengingat perjuangan dari Rasulullah Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan para muslimin semuanya, di mana banyak sekali hikmah-hikmah di sejarah, di tarikh. Jangan lupa pelajari itu, dan persiapkan diri meneladani kaum salafus saleh, kaum pendahulu kita yang saleh. Utamanya Rasulullah SAW, dan tentu para nabi sebenarnya, seluruhnya, 124.000 nabi dan rasul sejak awal zaman, tapi utamanya Rasulullah Muhammad SAW, dan murid langsung beliau, yakni para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, dan para tabi'in, murid generasi kedua yang belajar kepada para sahabat Nabi, dan para tabi'ut tabi'in, belajar kepada tabi'in. 3 generasi ini yang dijamin sebagai terbaik, dan juga ikuti, boleh memilih mazhab fikih yang manapun, atau melakukan muqaranah al-madzahib, perbandingan mazhab. Jadilah muslim yang kafah, yang benar, yang sungguh-sungguh, di hidup yang satu kali ini saja, di bumi ini. Nanti ada kehidupan akhir di akhirat. Pesan saya, janganlah seperti yang disebutkan di surah An-Nahl di ayat 92. Saya bacakan ya. Saya panggalkan yang penting saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Artinya, dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang mencerai-beraikan, menguraikan benangnya yang sudah dipintalnya dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Janganlah 30 hari pembiasaan ini, dalam keadaan takwa ini, kemudian kita cerai-beraikan kembali nanti di bulan-bulan berikutnya. Janganlah, jangan sia-siakan. Semoga semuanya mendapatkan hikmah dari ini dan diampuni dosa-dosanya dan mendapatkan doa-doanya. Karena di 10 hari Ramadan terakhir ini ada banyak sekali rahasia yang ingin diberikan Allah kepada mereka yang ingin beribadah untuknya, kepadanya, mencintai Allah dan mencintai karena Allah. Akhirul kalam, saya Abu Taqi Mayastino, ATM, mewakili diri saya sendiri dan juga karena saya tergabung dengan Abdullah Wasi'an Foundation, juga Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Jawa Timur, juga Komisi Nasional Anti Pemurtatan Jawa Timur, Majelis Ta'lim Al-Hasan, Daerah Rantau Minang Jawa Timur, dan lain-lainnya, mengucapkan semoga kita mampu menyelesaikan ujian besar Ramadan ini dan mendapatkan pahalanya, dan agar semua doa-doa yang kita inginkan untuk kemaslahatan diri sendiri dan juga umat diijabah Allah. Ada banyak rahasia di 10 hari terakhir Ramadan ini, jangan kendor semangat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampuni ya Allah kebodohanku, kesalahanku. Ampuni segala kebodohanku.
surga